Pemirsa, 3 Desember 2022 diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional untuk memberikan dukungan dan perlindungan pada penyandang disabilitas di dunia. Kini para difabel tak pernah lesu menoreh prestasi di tengah keterbatasan. Berikut kita lihat informasinya. Aris Wibawa, atlet renang disabilitas Indonesia. Pria kelahiran Desa Bate Alit, Kabupaten Jepara ini mengharumkan nama Indonesia karena berhasil meraih medali emas di ASEAN Para Games 2022. Bakat olahraga Aris memang sudah terlihat sejak duduk di bangku SMA. Acara lomba olahraga pertama kali ia ikuti bukanlah renang, melainkan lari. Saat itu Aris sukses meraih posisi kedua lomba lari tingkat nasional di Solo. Kemudian bakat olahraga larinya tak ia lanjutkan. Aris justru berbelok memilih renang sebagai olahraga yang ditekuni. Sejak 2014, Aris digembleng oleh pelatihnya bernama Gatot untuk belajar beragam teknik renang. Aktivitas ini ia lakukan pagi dan sore hari selama bertahun-tahun. Usahanya membuahkan hasil dan berhasil memboyong medali perunggu di ASEAN Para Games 2015 di Singapura. 2 tahun kemudian ia kembali mendapatkan medali emas di ASEAN Para Games di Kuala Lumpur, Malaysia. Sejak itu, Aris rutin banyak menyambut medali ajang nasional atau internasional. Dari prestasinya, ia berharap dapat menginspirasi teman-teman disabilitas untuk terus bersemangat dalam menggapai cita-cita. Iya pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut dengan prestasi atlet renang difabel ini, kita sudah terhubung dengan Aris Wibawa. Halo, selamat pagi Mas Aris, apa kabar? Selamat pagi, kabarnya baik-baik saja. Oke, Mas Aris ini dengan sejumlah prestasi yang membawa nama Indonesia. Selamat dan luar biasa sekali tentunya. Semoga menginspirasi banyak masyarakat Indonesia. Nah, ini sejak kapan sih mulai berlatih renang? Itu dari mulai pertengahan 2014. Pertengahan 2014. Nah, ini tadinya kan bukan perenang ya, kalau nggak salah. Nah, ini peralihan ini apa yang membuat Mas Aris kemudian beralih ke renang? Itu saya beralih ke renang itu gara-gara di olahraga yang pertama saya tekunin tidak ada prestasi. Oke, dan akhirnya kemudian ke renang. Tapi kan ada olahraga-olahraga lain nih yang bisa mungkin menjadi pilihan. Tapi kemudian kenapa memilih lari? Maksud kami renang. Mungkin saat itu minatku ke renang, nggak ada olahraga lain. Mungkin minatku ke renang, terus teman-temanku yang itu di sampingku itu coba nyaranin ke renang, coba dulu olahraga renang ini. Nanti kalau seumpama itu bosan kah apa nggak bisa apa gimana itu pindah olahraga lain. Dan semenjak itu disaranin ke renang, saya itu awal mulanya itu yaitu diperkenalin renang itu. Dari awalnya berarti coba-coba ya sebenarnya. Iya, coba-coba. Belum bisa sama sekali. Oke, nah ini langsung ditarik oleh pelatih kah atau mungkin belajar otodidak dulu atau seperti apa Mas Aris? Itu pertama itu awalnya cuma lihat-lihat teman latihan aja. Oke. Itu prosesnya berapa lama? Itu mungkin itu pertama itu 1 minggu 2 minggu itu lihat teman latihan, lihat habis itu saya dikenalin sama temen itu pelatih, terus saya itu ditawarin coba kamu ikut latihan sama mereka. Aku bilang ya Pak, besok saya coba. Oke, Mas Aris pertama kali nih yang gaya yang dilakukan, gaya renang yang bisa dilakukan tuh apa? Yang pertama pasti bebas dulu. Gaya bebas, gaya crawl itu. Oke. Nah, yang paling sulit apa? Yang paling sulit itu gayanya itu gaya kupu-kupu butterfly itu. Gaya kupu-kupu. Tampaknya buat semua orang kayaknya gaya kupu-kupu paling agak menantang ya, Mas Aris ya? Ya, itu memang paling menantang. Tapi kalau kita seorang atlet renang mungkin kalau dilatih mungkin bisa.
Oke, dengan segala keterbatasan yang ada, Mas Aris, ini apa yang Mas Aris rasakan dengan berbagai gaya renang itu apa yang paling menjadi tantangan? Mungkin kita ini sebagai seorang disabilitas mungkin agak beda sama yang normal kebanyakan. Hmm. Kita kan seumpama saya itu punya keterbatasan itu tubuh kan, nah itu lemah, itu harus dilatih biar supaya kuat. Oke, latihannya biasanya apa aja, Mas Aris? Ya seumpama kita latihan, kalau hari-hari latihan biasa itu paginya itu berenang, sorenya itu latihan fisik. Kalau nggak ada latihan fisik, kita tetap berenang lagi pagi sama sore. Oke, ini kan sudah pernah ikuti berbagai kejuaraan ya. Yang paling berkesan apa sih? Saya itu yang paling berkesan itu Asia 2018 itu tuan rumah Jakarta. Oke, itu yang paling berkesan ya, justru yang diadakan di Jakarta. Ya, Oke, melihat ya kemarin. pesaing-pesaing lain tuh gimana, Mas Aris? Wah, itu persiapannya lebih dari apa namanya persiapan yang lain-lain. Semuanya event nasional, terus event Asia Tenggara atau event kejuaraan lainnya itu lebih berkesannya kemarin itu Asia Jakarta kemarin itu. Hmm. Itu kenapa? Lebih kemana? Itu persiapannya kita itu satu tuan rumah, kedua musuhnya itu kita itu Asia, bukan Asia Tenggara yang 11 negara, ini 43 negara. Hmm. Oke, artinya memang. Terus terus aku itu baru turun pertama kali kejuaraan Asia baru kemarin itu. Jadi tantangannya lebih apa namanya itu lebih termotivasi aja. Ternyata ada beban sebagai tuan rumah juga ya, Mas Aris ya. Iya, Itu iya. langsung juara Tuan nggak? rumah. Saya Asia kemarin alhamdulillah dapat perak. Dapat perak ya, artinya posisi Ya, kedua ya. ya, ya dari sekian banyak apa namanya negara Asia. Oke. Pesaing terberat itu dari negara mana sih, Mas Aris? Mungkin negara Cina mungkin kebanyakan Oke, itu ya. Biasanya mereka lebih musuh. lebih banyak Ya, mendapatkan dukungan juga nih. Kalau misalnya dukungan dari pemerintah terhadap Mas Aris gimana? dukungan dari pemerintah sekarang kita sama dengan yang atlet-atlet non difabel. Dari segala aspek kita udah sama. Oke. Artinya dengan modal ini harusnya bisa lebih berkembang dan bersaing dengan atlet lain termasuk Cina karena Cina mendapatkan dukungan yang sangat besar ya dari pemerintahnya. Nah, kalau kita bisa menyaingin Cina itu harus butuh apa namanya ya kerja keras yang lebih lagi. Hmm. Nggak mungkin setahun, 2 tahun, apa 3 tahun, 4 tahun itu mungkin belum cukup. Oke. Artinya ada beberapa PR yang harus dikerjakan ya untuk bisa lebih berkembang dan bersaing dengan kompetitor yang paling kuat. Kemarin Asia saya itu latihan itu Asia itu sehari 3 kali itu kan. Wow. Tapi nggak sia-sia kan? Itu ya nggak sia-sia sih. Itu latihan biasanya idealnya itu sekali 2 kali. Kita ini kemarin Asia 2018 itu sekali itu 3 kali kayak minum obat. Oke, selain tentunya ada dukungan dari pemerintah, Mas Haris, uh, siapa lagi yang memberikan dukungan dan menjadi penyemangat untuk Mas Haris mencapai berbagai prestasi? Mungkin yang pertama itu orang tua, khususnya ibu. Oke, seperti apa sih dukungan yang diberikan oleh ibu? Mungkin ya kalau seumpama pada pelatnas terus kejuaraan dunia itu selalu apa namanya bilang tetap semangat, gak usah mikirin apa-apa, itu aja. Oke, nah kalau dari teman-teman sesama atlet bagaimana? Kalau
ya kita saling mendukung, sesama atlet itu saling mendukung. Oke. Nah, tentunya kan ke depan masih banyak kejuaraan dan juga tantangan ke depannya tentunya gitu. Harus menaikkan level juga nih skill-skill di renang gitu ya Mas Haris ya. Ini apa sih targetnya? Iya. Ini tahun depan 2023 itu satu itu SEA Games Kamboja, dua itu Asian Games Hangzhou Cina lagi, Asia lagi itu. Baik. Ini bisa apa ya menggambarkan kepada masyarakat bahwa ada kekurangan fisik itu tidak menghalangi bagaimana kita mencapai prestasi, betul ya Mas Haris? Ya betul. Kita tunjukin kita sama dengan mereka, kita bisa. Oke. Nah, Mas Haris pesan kepada anak-anak muda Indonesia untuk meraih prestasi apapun itu kekurangannya. Pesannya, aku dan kamu itu sama saja. Terhalang fisik dan keterbatasan bukan alasan untuk berprestasi. Itu aja. Oke, itu ya dia pesannya ya. Dan terus Iya. berlatih, jangan pernah nyerah, itu yang paling penting ya. Iya, berlatih. Mungkin dulu kita lihat atlet normal cara berlatihnya bagaimana kita contoh, tapi sekarang kebanyakan mereka tanya ke kita gimana caranya berlatihnya gitu. Wow. Kita udah sama sekarang. Prestasi mungkin nggak bisa diremehin, mungkin lebih Oke. yang difabel ini mungkin lebih di atasnya malahan. Oke, jadi memang pesannya itu adalah baik itu ada kekurangan fisik atau tidak bisa bersaing gitu ya Mas Haris. Baik, terima kasih telah Kita bisa bersaing. menginspirasi anak Indonesia tentunya. Sukses terus ke depannya Mas Haris, raih cita-cita dan juga prestasi untuk Indonesia.